sana, dan saya percaya bukan karena gagah kuat saya, tapi karena saya mengandalkan Tuhan. Dia Tuhan yang hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masalah itu mendewasakan kita. Pertanyaannya adalah, maukah Bapak Ibu dewasa? Maukah Bapak Ibu jadi Kristen yang dewasa, atau maukah Bapak Ibu jadi Kristen yang biasa-biasa saja? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Kalau saya ingin menjadi Kristen yang dewasa, semakin hari semakin mengenal Tuhan lebih lagi. Kita baca, saya minta dengan hormat Pak Albert untuk membacakan ayat ini, ayat yang harus kita ingat. Wahyu 3 ayat 19. Wahyu 3 ayat yang 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Amin. Jadi firman ini katakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu baru tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi percaya ketika Bapak Ibu mengajari anak Bapak Ibu juga, itu semua demi kebaikan. Ada berkat di balik masalah tersebut, ada didikan di balik berkat tersebut. Instan pun masih dimasak, instan pun masih mengalami proses, yaitu masak. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini, karena instan pun masih mengalami proses, yaitu dimasak. Nah, masalah itu mendewasakan kita, masalah itu mendewasakan kita. Seringkali dengan hal ini, ketika kita ditegur, ketika kita dihajar sama Tuhan, kita tidak mengerti, bahkan respon hati kita malah mencurigai Tuhan. Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak baik bagi saya. Itu sangat salah, Bapak Ibu. Saya mau katakan, ketika ada hajaran Tuhan, ada teguran Tuhan, itu bukti cintanya Tuhan, itu bukti kepeduliannya Tuhan. Dan pun Tuhan, Bapak Ibu, Dia mengasihi hidup kita, Dia mencintai hidup kita. Makanya Tuhan mengajarkan sesuatu untuk kita lebih dewasa di dalam Tuhan. Di sisi lain, di setiap tantangan dan masalah yang kita alami menjadikan kita pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Masalah itu melatih otot-otot rohani kita supaya bertumbuh. Alkitab mengajarkan bahwa iman bertumbuh melalui pembacaan kitab suci, tetapi juga masa-masa yang sukar. Saya minta Albert lagi 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 15. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 10 sampai 15. Judul perikop, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Terima kasih. Amin. Firman ini dikatakan bahwa Tuhan menuntun setiap kehidupan Paulus sampai ketika Paulus mati menjadi martir. Dia Tuhan yang sama saat ini. Dia tidak pernah berubah. Firman-Nya berkata seperti itu. Dia Tuhan yang sama yang disembah Paulus, disembah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Dia Tuhan yang sama juga yang kita sore hari ini datang dan memberikan hidup untuk menyembah Dia. Percaya Bapak Ibu bahwa masalah itu mendewasakan kita. Bukan maksud jahat Tuhan, tapi mari rubah cara pandang kita bahwa masalah itu
adalah bukti cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita mau belajar masalah membuat kita dapat melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tanpa masalah kita tidak bisa lihat siapa itu Tuhan. Tanpa masalah mungkin kita berpikir bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu enggak kasat mata. Tapi melalui masalah, melalui pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, kita bisa sadar bahwa semua bukan karena kekuatanku, semua bukan karena kehebatanku, aku udah di titik yang seperti ini. Semua karena campur tangan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Jadi masalah membuat kita dapat melihat kuasanya Tuhan. Yang kita mentok kekuatan kita, di situ Tuhan bekerja sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Di Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ketiga, judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Mungkin saat itu orang buta itu menggerutu Bapak Ibu. Kenapa aku lahir buta? Kenapa aku seperti ini? Seperti halnya ketika kita mendapatkan masalah, kita sering menggerutu sama Tuhan. Jujur, ini pribadiku Bapak Ibu. Sering menggerutu, kenapa kok kayak gini? Kenapa kok kayak gini? Tapi percaya Bapak Ibu, ketika saya belajar, ketika saya merenungkan firman ini, oh ternyata ada pekerjaan Tuhan, ada mukjizat Tuhan yang akan dinyatakan di balik masalah itu, di balik setiap pergumulan yang kita sedang hadapi saat ini. Masalah membuat kita melihat kuasa Tuhan yang sangat besar, dan akhir dari ketika kita melihat kuasa Tuhan, pasti ada rasa kagum, ada rasa cinta, kita bertambah sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, masalah membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Orang-orang Kristen, bukan cuma orang Kristen, mungkin semua orang, kalau baru dapat masalah pasti larinya ke Tuhan. Pasti larinya ke Tuhan. Jangan lari yang lain, karena di dunia ini penuh ketidakpastian. Tapi yang pasti adalah ada di dalam nama Tuhan Yesus saja. Masalah membawa kita kepada keintiman dengan Dia. Ketika kita sudah mulai mentok, tidak bisa berbuat apa-apa, kita sudah capek dengan banyak hal, tetapi ketika kita datang ke Tuhan, ada jawaban. Betul kata Mas Joko Wasit, yang ketika kita ketika jalan di depan, samping kiri kanan belakang tutup, kita harus lari ke jalannya itu atas. Kita angkat tangan, jadi pertolongan Tuhan datang menolong kita. Kita buka ayat yang terakhir, Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Amin. Ayub ketika dalam masalah Bapak Ibu, dia melihat pertolongan Tuhan, dia lari ke Tuhan, dia intim ke Tuhan, dia melihat bahwa bukan hanya kata orang lagi, tapi dia mengalami sendiri. Dia mengalami Tuhan, encounter secara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini saya sampaikan, ketika kita ada berkat Tuhan di balik masalah, ada berkat Tuhan, ada cara pandang, kita harus dirubah bahwa tidak selalu masalah itu bukti kutukan, itu bukti apa, tapi ada suatu kebaikan di balik masalah itu, yaitu yang pertama adalah masalah itu mendewasakan kita. Masalah itu membuat kita, yang kedua masalah itu membuat kita dapat melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Yang ketiga, yang terakhir, masalah membuat kita melekat dan dekat dengan Tuhan. God bless you. Bapak, kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh senantiasa melihat bahwa
ada berkat Tuhan di balik setiap masalah, sehingga kami tidak menjadi Kristen yang selalu menghakimi bahwa tidak selalu menjadi Kristen yang mencurigai Tuhan bahwa Tuhan itu jahat. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Dia bukan punya kasih, tapi Dia adalah kasih. Karena Dia selalu mengasihi kita, dan kami percaya Engkau mendatangkan masalah untuk kami belajar sesuatu, untuk kami lebih dekat, untuk kami melekat, untuk kami dewasa, bahkan untuk kami mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami boleh ada tahun 2023 tanggal 10 ini semua karena kebaikan Tuhan. Bila kami lihat hari-hari kami, itu semua ada nama Tuhan dan semua ada kebaikan Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Jumat GKI Pondok Daud ini akan bertumbuh, akan mengalami mukjizat, akan mengalami berkat terobosan demi nama Tuhan Yesus. Kami percaya cara pandang kami terhadap Engkau, ajari kami mempunyai cara pandang yang benar yang daripada Tuhan. Ketika masalah datang adalah bukti cintanya Tuhan bagi hidup kami, dan Engkau masih mencintai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ke depan, ke dalam kasih kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Berkati semua. Amin. Tuhan kita terima kasih untuk Yakob yang kesempatan pada malam hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berkati kebenaran firman yang ada bila lewat kesulitan masalah yang terjadi dalam setiap pergumulan kita dalam hidup kita, itu membuat kita lebih hari lebih dewasa. Nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita, kuasa Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Tuhan, terima kasih saudara Yakob. Perlu saya sampaikan hari Rabu besok ya, itu kita ketepatan ada pekan doa sedunia ya. Kita kebetulan ketepatan ya, mohon untuk semuanya bisa hadir. Jadi nanti ada beberapa gereja ya, khususnya di kota-kota di BPDI, ada Katolik, ada DKI, dan silakan bersama-sama tempat kita kebetulan pas ada ibadah pujian penyembah, tapi kita akan tetap bersama-sama ya, pada liturginya liturgi kita ya, tapi nanti ada doa-doa, usapan dan sebagainya ya. Jadi karena itu semua hubungannya bersama-sama supaya pelaksanaan nanti hari Rabu tanggal 18 berjalan dengan baik ya. Jadi nanti seluruh gereja-gereja kota pun dan semuanya ya, mungkin karena tempat kita hanya paling 400 atau 150 ya, paling seperti itu ya. Kemudian harus diperhatikan. Dan kedua, setelah muda kegiatan gereja sudah berjalan seperti biasa, oleh karena itu bisa ya besok Rabu itu tanggal 18 ya,